Republik Demokratik Timor Leste, sebuah negara kecil yang terletak di bahagian timur Pulau Timur dalam benua Asia Tenggara. Negara yang berkeluasan 15,000 km persegi ini berkongsi sempadan dengan wilayah Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Timor Leste terdiri dari 13 buah daerah iaitu Ailiu, Ainaro, Baukau, Bobonaro, Kovalima, Dili, Ermera, Lutem, Likuika, Manatuto, Manufahi dan Vikuku. Negara kecil ini juga memiliki enklav yang dikenali sebagai wilayah pentadbiran khas Okuse yang dikelilingi oleh wilayah Indonesia. Secara ringkas, wilayah ini merupakan wilayah pertama yang dimasuki oleh Portugis sebelum Portugis menjadikan Dili sebagai pusat pentadbirannya. Dan Okuse terus diwarisi oleh Timor Leste selepas mencapai kemerdekaan. Dari aspek bahasa, Timor Leste menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mengangkat bahasa Portugis sebagai bahasa rasmi negara. Malah negara ini juga merupakan ahli dalam Kesatuan Komuniti Negara Bahasa Portugis CPLP. Selain Portugis, warga Timor Leste juga menggunakan bahasa Tetun dalam komunikasi seharian. Tetun atau Tetum ialah bahasa dalam kelompok Austronesia. Bahasa ini mempunyai dua bentuk utama, Tetun Terik, ragam yang lebih tradisional, dan Tetun Dili yang dipengaruhi secara signifikan oleh bahasa Portugis. Selain itu, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan gaya Indonesia juga menjadi bahasa pertuturan di kalangan rakyat Timor Leste. Berdasarkan rekod yang dikeluarkan oleh Tabung Penduduk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNFPA, dianggarkan warga negara Timor Leste berjumlah sekitar 1.4 juta orang dengan Dili sebagai ibu kota Timor Leste. Timor Leste memiliki sejarah yang penuh tragis. Setelah berabad-abad menjadi koloni Portugis, negara penjajah dari Eropah itu akhirnya memerdekakan Timor Leste, selaras dengan desakan antarabangsa yang mahu melihat negara-negara koloni diberikan kemerdekaan. Namun kemerdekaan Timor Leste tidak lama. Genap sebulan meraksai haruman kemerdekaan, negara yang baru merdeka ini telah diceroboh oleh negara jirannya, Indonesia. Sekaligus Timur Timur diletakkan di dalam provinsi ke-27 di bawah kekuasaan Indonesia. Berada di bawah kekuasaan Indonesia tidak mematahkan semangat anak watan Timor Leste untuk bangkit dan merebut kembali kemerdekaan mereka. Melalui satu episod perjuangan yang panjang, rakyat Timor Leste kembali menuntut kemerdekaan mereka menerusi referendum yang diawasi oleh PBB pada tahun 1999. Viva Timor Leste! Tanggal 20 Mei 2002 menjadi angka keramat buat warga Timor Leste kerana pada hari itulah kemerdekaan yang selama ini dinafikan berjaya direbut kembali oleh anak watannya sekaligus menjadi negara baru pertama yang tertubuh di abad ke-21. Laporan The Asia Foundation menyatakan 2/3 daripada penduduk Timor Leste terdiri dari kalangan anak muda yang berusia bawah 35 tahun, sekaligus membentuk kumpulan terbesar penduduk di negara kepulauan ini. Sebagai pewaris kepada sebuah perjuangan yang panjang, anak muda Timor Leste amat gairah untuk membangunkan dan memajukan tanah air mereka. Nama saya Fernando Bang Nahak, biasa dipanggil Ferbang, itu singkatannya Fernando Bang Nahak. Sekarang saya lagi kuliah di Universitas Nasional Timor Leste di Fakultas Agriculture, lebih spesifiknya di bagian peternakan. So, hi everyone, my name is Waleska Lona Rosa Costa. I go by the name Waleska. My close friends call me Wa, just a short one. I'm a final year student in National University of Timor Leste studying English Language and Teaching. Di sini lifestyle-nya lebih terpopuler itu di bagian sport. Contohnya di football, dan juga anak muda sering mengikuti volunteer activities. And beside that, we also have night market every Saturday. That is where you will find more lots of anak muda there. And also we have youth learning or youth
reading sessions, which is it depends on the organizations that will help, which is mostly they will help in Farol or in front of Galleria Memorial Viva, the President's Library, in front of the President's Library. So there will be like lots of sharing on the books, sharing more on what you have read, and everything's there. Seperti mana remaja di negara lain, anak muda di Timor Leste tidak ketinggalan dari terdedah dengan kepesatan media sosial. Mereka menggunakan media sosial bukan sahaja untuk kegiatan santai, tetapi juga platform mendapatkan maklumat dan mengembangkan perniagaan. I think we have been using this platform or social media, which is Instagram, Facebook. We also use LinkedIn and TikTok. I can see that lots of influencers, lots of, Timor-Leste. It's more, we use it more educative way. Some, mostly because I search once on the scholarships informations, then my For Your page is only Timor-Leste informations on scholarships. And one thing that I find interesting, most of the informations are those who have got the scholarship from German, Austria, Australia, which is Singapore, and every part of the world where I think that, interesting, I haven't heard of Timor-Leste studying there, but then they use social media to inform other youths who are in Timor about this type of educations. So I would say that we have been using it in a positive way. We have been promoting ourselves on social media. Sometimes we got offer on those social media, especially LinkedIn, because we have been promoting what we have been doing, what we're trying to do. So I think that's what the youngsters on my For Your page, that what I've been seeing. But besides that, we also have social media, those TikTok dancers following the trend that is being going on. Yeah, which is fun. How about you? Kalau di sini, kalau pemuda sering menggunakan sosial media itu paling banyak itu di Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Kalau YouTube sangat sedikit, tapi mereka sering menggunakan platform itu untuk seperti influencer, seperti sharing about scholarship, seperti teman saya Wallace bilang, dan juga sering mempromos bisnis mereka. Contohnya mereka ada sebuah bisnis, mereka bisa menggunakan platform seperti Facebook untuk mempromosikan produk-produk mereka. Dan juga mereka sering share information about the scholarship, contoh seperti Australia Awards, Indonesia Scholarship, also juga Malaysia, Singapore, Austria, dan scholarship yang sekarang lagi buka di Timor Leste. Selain itu ada juga mereka sering menggunakan untuk menggunakan untuk menggali informasi seperti mau tahu apa kejadian di luar negeri juga, contohnya karena banyak pemuda di Timor Leste kerja di luar negeri, contohnya di Korea, Jepang, dan Australia. Mereka bisa tukar informasi, contoh kalau mau pergi ke Australia itu bagaimana, caranya bagaimana, tips-tipsnya bagaimana. Contohnya di Korea itu kalau mau pergi ke Korea, ini cara-cara bagaimana ya. Mereka mau menggunakan platform itu pada hal-hal yang bagian positif ya, seperti itu. Ilmu merupakan tunjang kepada pembangunan sesebuah bangsa, dan salah satu kunci kepada sesebuah ilmu adalah dengan membaca. Seseorang itu bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga membuka mata dalam memahami dunia di sekeliling mereka. Well, for what I know, we have this activity which is sometimes it's run in once or twice a week, where the youth will gather, and we will see some informations in Facebook if there's
leitura. Salah diri. Yeah, sala de leitura. What is sala de leitura in Seperti bahasa? ruang Ruang membaca. membaca. Yeah, where if there is a sala de lectura going on, activity like that, so they will just bring their own book at home and then gather in one place and just read it and then sharing. I think beside that, we also have, if we go to Shanana Reading Room, there's a lot of libraries, free libraries where allow the students to go and read as much as they want. Also, we would say that I would say 7 or 8 out of 10, the youngsters right now they love reading. Even though sometimes it's not academic book, it will be some novels, it will be love stories, yes, and fantasy books. Yeah, I would say that we love reading. Kalau di sini ada banyak juga pemuda yang suka membaca dan juga yang tidak. Tapi yang saya lihat itu sekarang banyak pemuda yang suka membaca. Karena sering saya kalau saya ke Farol itu para pemuda sering meminjam buku dari library, lalu mereka sharing di pantai. Contohnya buat grup, lalu mereka sharing satu untuk yang lain. Ini bagaimana. Dan juga karena di sini ada hanya berapa library di sini. Contohnya salah satunya library publik itu di Shanana Reading Room, Pusat Budaya Indonesia, Galeri Memorial juga, Galeri Memoria Viva juga. Hanya 3. Hanya tiga yang saya tahu. Karena contohnya seperti buku-buku novel itu kurang di sini. Tapi para pemuda, karena sini banyak pemuda banyak juga yang pembelajar di sini dan juga suka membaca. Atau kalau mereka mau membaca harus mereka mau cari buku-buku yang ilmu yang mereka pelajari. Contohnya tentang kesehatan, tentang agriculture, ya begitulah. And then when you go to Cristo Rey, there's one restaurant where you bring your book, you can exchange with the books that they have. If you have read this, then you can exchange it with it, and then you can bring it home. And then after you finish reading it, then you can come back and exchange for another book. But it's only one place in a big Timor-Leste, in a big city. But yeah. Sebagai pewaris kepada sebuah negara yang lahir dari keringat, anak muda di Timor-Leste amat dahagakan peluang dan ruang untuk terus mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Impian dan harapan melihat negara yang dicintai, maju dan berkembang, berdiri setanding dengan negara-negara lain bukanlah sesuatu yang mustahil bagi sebuah negara yang tidak pernah mengenal erti kekalahan. For me, I would say that even though I said that we need opportunities, we need investment as well. The youngsters, of course, they could be more innovative. They can create, for example, a business or any other jobs that they wanted to, but they also need support. I would say that in Timor, we have a capable youngsters who are, have in their area, capable youngsters in the area, but because we couldn't find some support in a sense that not just economy support, but we also need spiritual support, where it feels like we belong here. We can do this. Yeah, that kind of support as well. I think if we wanted to see Timor developing in a good way, then of course, because mostly in Timor the number of youngsters are the highest. So
invest on the youngsters if we wanted to have those, good developments going on? Kalau saya lebih baik ya, karena di Timor Leste kan banyak pemuda yang paling banyak dari orang tua. Karena itu lebih baik invest ke pemuda untuk lebih bagian bisnismen, karena negara yang mau maju itu harus banyak harus banyak bisnismen dan juga investimen. Ya, untuk mengurangi desemprego, Unemployment. unemployment, untuk mengurangi unemployment. Di seluruh dunia, dari Tokyo ke Buenos Aires, dari Kuala Lumpur ke Paris, filem menjadi lebih daripada sekadar hiburan. Ia adalah jendela yang membolehkan kita mengintai dunia yang berbeza, budaya yang unik dan kisah yang merentasi sempadan. Filem bukan sahaja memaparkan budaya, malah membentuk pemikiran sesebuah bangsa. Banyak kisah yang hendak dikongsikan oleh anak muda di Timor Leste dengan warga dunia. Salah seorangnya adalah Adi Pereira, pengarah muda yang terus gigih mencipta nama di layar perak. Sebenarnya hal yang sangat menginspirasi saya untuk menjadi seorang pemain film itu karena saya movie lover. So actually sejak kecil saya suka nonton film. Terus kadang saya bertanya ketika nonton film itu prosesnya gimana ya sampai bisa jadi the entertaining people out there, audience. Terus karena rasa penasaran itu, akhirnya beriringan dengan waktu sampailah saya pada titik di mana secara coincidence I got a handycam from my brother. Terus saya pakai handycam itu untuk shoot randomly and do my editing. Then start as a videographer first. Kemudian muncullah bilang, kamu kan dulu kecil suka bertanya bagaimana orang bisa buat film. Terus ketika Dili International Film Festival untuk pertama kalinya launching di negeri ini, di Timor Leste, itu hal yang sangat menginspirasi saya untuk terlibat menjadi filmmaker. Dan itu menjadi stage pertama saya dan langkah awal saya untuk ikut dalam dunia film. Dalam setiap keinginan, pasti ada cabaran yang menghambat. Menjadi seorang pengarah filem di negara yang muda ini bukanlah sesuatu yang mudah. Menjadi seorang filmmaker di Timor Leste, hal yang paling challenge itu bukan, kalau secara teknikal tergantung dari GDP-nya orang, pendapatannya orang. Jadi ketika mereka investasi, kalau contohnya saya sebagai filmmaker, saya investasi ke kamera, saya investasi untuk audio, untuk art visual di belakang sebagai komposisi, itu akan sangat menelan biaya. Jadi biasanya itu juga menjadi tantangan tersendiri buat kami untuk menciptakan film yang bagus. Tapi tantangan utama yang paling sulit untuk kami bisa berdiri dan berkarir sebagai filmmaker adalah filmmaking dalam konteks ini berbisnis di Timor Leste tidak menjadi salah satu yang prioritas. Memang ada banyak sekali video, tapi itu PSA, itu video-video tentang dokumenter yang kita coba untuk memenuhi permintaan NGO atau government. Tapi kalau untuk filmmaking dalam bioskop untuk tayang audiens, itu sangat-sangat sulit buat saya karena kita cuma punya bioskop satu di sini dan saya rasa bukan berarti impossible to happen on the future, but actually this is the big challenge that we face right now. Yeah. Mungkin harapan saya pada diri saya adalah menjadi orang yang lebih baik ya. Dalam hal ini jadi pribadi yang lebih baik, mendengar aspirasi orang tapi tetap punya passion. Saya memang punya passion di filmmaking. Jadi tetap berjalan. Dan saya tahu itu juga tidak mudah, masih ada banyak challenge di depan sana yang jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dan biarlah proses itu akan membawa saya ke sana. Dan harapan saya untuk filmmaking di Timor Leste, dan tentunya ini butuh kerjasama antara pemerintah, antara komunitas masyarakat, antara semua company yang ingin terlibat sebagai sponsor atau donor. Untuk bisa menghidupkan filmmakers, menciptakan film yang bagus, kita butuh suatu keyakinan bahwa filmmaker Timor Leste bisa buat. Jangan ragu dengan mereka, kasih mereka feedback yang baik, push themselves to agar lebih termotivasi, dan percayalah bahwa ketika
kami yakin untuk membawa negeri ini dalam dunia entertaining, spesialnya di film, 5 atau 10 tahun ke depan pasti sudah mulai ada perubahan, dan itu ya saya yakin akan terjadi. So, last question. Well, for my part, I would say that there's have been lots of youth movement or youth organizations where they're focusing on ASEAN topics. So there also been a lot of competitions around where they are trying to teach, trying to see how the level of, trying to see that until where the youth understand of the ASEAN things. And I'm also a part of a future leader for ASEAN, where it is a program under the Ministry of Foreign Affairs for a year. Then I have met more youngsters who are in this, because we have 110 participants who are trying to, they're trying to see upskills our level, trying to train us to become a future leader for ASEAN. Yes. Di bagian saya, kalau para pemuda di Timur Leste, kalau lebih spesifik saya, kalau ASEAN, menurut saya sangat bagus kalau Timur Leste kalau join di ASEAN, dan juga ASEAN juga berdampaknya baik juga di Timur Leste, tapi negara saya juga harus siap untuk masuk, karena nanti ada banyak pertukaran culture juga di negara saya, dan juga saya lihat ada hal positif juga seperti scholarship dan juga training live dari negara lain, contoh dari Indonesia juga, seperti di Malaysia juga, seperti di Expo pernah dibuka di bulan lalu di CCD. Itu sangat baik bagi para pemuda di Timor Leste bisa lihat di luar juga banyak opportunity. Kalau pemuda kalau para pemuda berjuang, kalau improve lebih banyak, belajar lebih banyak, pasti bisa lebih baik lagi. Secara kultur dan gaya hidup, terus karakter, Timor Leste memang nampak sama sekali sama dengan Indonesia, sama dengan Malaysia, sama dengan negara-negara Asia lainnya. Jadi untuk persiapan secara karakter, saya rasa itu tidak menjadi suatu persoalan, dan kalau bilang siap untuk masuk ASEAN yang kriteria lain, mungkin saya tidak terlalu paham di hal itu. Tapi ketika film juga masuk untuk dihitungkan bagaimana Timor Leste, film bisa menyatukan Timor Leste untuk ikut berpartisipasi sebagai komunitas ASEAN, saya rasa sangat bisa, karena kita punya kemiripan kultur, kita punya budaya yang hampir sama, kita punya akar cerita masa lalu, kita punya akar peradaban yang hampir sama, dan kita punya warna cuaca, atmosfer yang sama. Oke, jadi kita punya warna cuaca yang hampir sama, jadi saya percaya bahwa untuk soal film akan sangat fit sekali sama ASEAN, dan saya tidak merasa bahwa ragu untuk hal itu.